Masih pada bab menata niat dalam berilmu pengetahuan. Karena niat itu salah satu dari rukun amal. Keabsahan amal juga bergantung pada niat. Pahala amal juga sangat bergantung pada niat. Kemudian yang membedakan amal yang satu dengan amal yang lain juga niat, dan niat pun juga sebagai pembangkit kualitas amal. Maka Al-Ghazali sungguh-sungguh di dalam menjelaskan bagaimana tata niat yang benar di dalam ilmu pengetahuan. Apalagi keyakinan kita sebagai hamba Allah, Allah itu maha alimun, Allah itu maha mengetahui segala macam hal yang kita tahu, dan Allah itu maha mengetahui segala macam hal yang kita tidak tahu saja Allah tahu. Sehingga orang yang sudah diberi pengetahuan oleh Allah tampilnya pasti beda dengan orang yang tidak diamanati ilmu. Kualitas amalnya, keistiqomahannya, kenikmatan atau rasa beramalnya pasti berbeda. Dan ini setan itu ternyata bisa membacakan dalil-dalilnya derajat ulama, dalil-dalilnya fadilah-fadilah ilmu, tetapi setan ingin melupakan sabtu dawuh Kanjeng Nabi. Jadi supaya hamba yang cari ilmu itu enggak eling dawuh niki. Yang ingin dilupakan oleh iblis, oleh setan, pertama, manistada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmunya tapi enggak tambah hidayahnya, orang itu semakin tambah jauh dari Allah. Bahaya loh. Makanya belum tentu orang yang semakin melejit ilmunya lalu tampak berkah hidupnya, belum tentu. Karena manafi'ul ulum dengan fahmul ulum itu berbeda. Fahmul ulum dengan barakatul ulum itu berbeda. Orang yang faham ilmu belum tentu dia dapat berkahnya ilmu. Tergantung ada tidaknya hidayah pada hatinya. Makanya kepingin banyak ilmu, kajian. Kepingin dapat hidayah, ibadah. Makanya hidayah itu akan menyinari ilmu, membawa ruang manafi' wal barokah adalah adanya hidayah dan ma'unah Allah itu. Makanya jangan bangga dulu anak-anak kita tuntas sekolah kuliah, kalau tidak tuntas ibadah, bahayanya krisis hidayah. Sehingga ilmunya sering disfungsi. Pinter, gak bener, ahli hukum, melanggar hukum, dihukum, dan seterusnya itu loh. Itu namanya membuat ilmu disfungsi. Ya. Ahli ilmu administrasi pinter manipulasi, ahli ekonomi pinter korupsi, dan seterusnya lah. Nah, itu disfungsi namanya. Bukan dia tidak ngerti ilmu hukum, orangnya kok dihukum. Bukan konsletnya bukan di wilayah ilmu, tapi di wilayah kepribadian. Makanya ibadah, zikir, doa, dan seterusnya, menata ilmu dan seterusnya, itu yang akan menumbuhkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Lah ilmu ini kula istilamai khasyatullah pasti akan membawa pada ruang-ruang keberkahan, ruang-ruang keistiqomahan dan amal soleh.